Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella Ananda, kali ini Ibu akan menyajikan materi perkuliahan kajian IPS MISD yang mana pokok pembahasannya adalah tentang metode dan pendekatan dalam pembelajaran IPS. Bella Ananda, silakan dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita mengkaji tentang metode pembelajaran. Seperti pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan, bahwa metode pembelajaran itu adalah suatu cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa, agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Nah, kemudian ada beberapa kriteria dalam menentukan metode pembelajaran. Nah, kriteria yang pertama yaitu tentang tujuan. Nah, tujuan di sini merupakan landasan utama dalam menentukan metode yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, metode itu ditentukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, itu tentang kebutuhan dan minat anak. Jadi, guru harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh siswa Ananda, siswa di dalam kelas. Nah, untuk menentukan rencana kegiatan pembelajaran. Jadi, kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan proses pembelajaran yang kreatif, maka metodenya harus dipilih metode yang menciptakan suasana kelas menjadi kreatif. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Nah, kemudian yang ketiga, cara penampilan guru. Nah, kepribadian guru dapat dilihat dari penampilannya. Nah, guru harus mengembangkan cara mengajar yang mengesankan dan pandai memilih metode yang tepat sehingga kegiatan pembelajaran akan menyenangkan. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis metode dalam pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, dalam metode ceramah ini proses pengajaran disampaikan atau proses penyampaian informasi itu dilakukan secara lisan kepada siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Jadi guru yang banyak menyampaikan proses pembelajaran secara lisan, kemudian siswa yang mendengarkannya secara pasif, tidak aktif ya. Nah, kemudian yang kedua metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah suatu interaksi antara guru dengan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa. Nah, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa tersebut. Selanjutnya itu ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Jadi kalau ada masalah maka nanti dipecahkan bisa melalui proses diskusi. Itu disebut dengan metode diskusi. Nah, yang keempat itu ada metode belajar kooperatif atau belajar kelompok. Nah, metode ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Ini bisa sama dengan metode diskusi. Jadi belajar kooperatif dengan diskusi dia hampir berkolaborasi gitu ya. Nah, kemudian ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada metode ekspositori. Nah, metode ekspositori ini adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, baik berupa definisi, prinsip, dan konsep
dari materi pelajaran, serta juga memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Nah, selanjutnya itu ada metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh guru atau pendidik ke lokasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan siswa lainnya serta didampingi oleh guru. Nah, kemudian baru dilakukan pembukuan atau pengumpulan dari hasil karya wisata tersebut. Nah, selanjutnya itu ada metode penugasan. Ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi metode penugasan ini adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, tugas ini bisa dilakukan selama proses pembelajaran dan juga bisa di luar proses pembelajaran seperti pemberian tugas berupa PR dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal. Nah, kemudian mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan tersebut disampaikan di depan kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, kemudian yang terakhir itu ada metode bermain peran. Nah, metode ini adalah cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Nah, permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, tergantung dari apa yang akan diperankannya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, selanjutnya pendekatan pembelajaran. Nah, sebelumnya juga sudah membahas tentang pendekatan pembelajaran, yang mana pendekatan pembelajaran itu adalah suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu ada prinsip filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, kemudian ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran ini, yang pertama, pendekatan itu merupakan sebuah filosofi atau landasan. Nah, yang kedua merupakan sudut pandang. Yang ketiga merupakan serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, keempat itu sebagai jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, jenis-jenis dari pendekatan pembelajaran ini, yang pertama itu ada pendekatan teacher center, yaitu pembelajaran berpusat kepada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran, baik dalam aspek organisasi, materi, maupun waktu. Nah, guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Nah, yang kedua itu ada pendekatan student center. Nah, pendekatan student center ini yaitu pendekatan yang mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Jadi pendekatan student center ini lebih tepatnya adalah pendekatan yang memusatkan kepada peserta didik atau kepada siswa dalam bekerja untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh guru. Nah, selanjutnya macam-macam pendekatan dalam IPS itu yang pertama ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau sering juga dikenal dengan STM. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan terpadu dan holistik antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Terpadu dia ya. Kemudian yang kedua, pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini adalah pendekatan yang mengandalkan keterkaitan antara dunia nyata dengan apa yang dipelajarinya di dalam kelas. Jadi dihadapkan siswa tersebut kepada dunia nyata. Selain teori, dihadapkan juga dengan dunia nyata. Nah, selanjutnya pendekatan konstruktivisme. Yang mana pada pendekatan ini peran guru sebagai penyemangat, kemudian fasilitator, kemudian sebagai pendamping siswa agar bisa mengkonstruksikan konsep yang mereka pelajari, membangun konsep-konsep dari siswa gitu ya. Kemudian pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini merupakan salah satu pendekatan yang dianjurkan oleh Kemendikbud dalam penerapan kurikulum 2013, yang mana pendekatan saintifik ini menekankan dan berfokus kepada cara berpikir ilmiah serta upaya membumikan pembelajaran sains dan matematika kepada peserta didik di sekolah. Nah, selanjutnya pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini adalah kegiatan berpikir menggunakan penalaran alias logika untuk memahami, mengenali, dan memecahkan masalah pada tahap berikutnya menyusun kesimpulan. Nah, pada dasarnya deduktif ini berarti mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada pendekatan induktif, yang mana ini kebalikan dari deduktif, yaitu proses pembelajarannya mulai dari khusus menuju umum. Nah, contoh pengimplementasiannya yaitu guru terlebih dahulu menyediakan contoh-contoh yang spesifik kepada siswa. Nah, kemudian disimpulkan ke dalam suatu fakta, aturan, atau hukum. Nah, dari contoh-contoh yang ada tersebut muncullah suatu konsep-konsep dari pembelajaran yang hendak dicapai. Itu dia pendekatan induktif. Nah, selanjutnya ada pendekatan konsep. Nah, pendekatan konsep ini adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan konsep atau miskonsepsi. Nah, pada aktivitas pembelajaran bisa berupa penyajian langsung konsep kepada siswa tanpa mereka tahu cara mendapatkan konsep tersebut. Jadi langsung diberikan konsep tanpa mengetahui asal-muasalnya konsep tersebut dari mana, atau teori yang disajikan langsung diberikan kepada siswa tanpa siswa yang menemukan sendiri. Itu dia ya. Sehingga materi yang diberikan itu adalah materi yang telah jadi. Nah, selanjutnya ada pendekatan realistik. Nah, pendekatan realistik ini dalam pengajarannya bertitik tolak pada hal-hal nyata kepada siswa. Nah, hal-hal nyata di sini maksudnya adalah teorinya menekankan kepada kecakapan, aktivitas saat siswa berproses, kemudian berdiskusi dan berkolaborasi, serta berargumentasi dengan rekannya yang lain sehingga mereka dapat menemukan sendiri gitu ya. Selanjutnya ada pendekatan open ended. Nah,
pendekatan open-ended problem. Nah, di sini pendekatan ini menekankan peran guru sebagai fasilitator pendidikan, kemudian pembimbing dan pengajar, menyajikan beberapa permasalahan kepada siswa dengan beberapa opsi penyelesaiannya. Nah, itulah Ananda materi tentang metode dan pendekatan dalam pembelajaran IPS. Semoga Ananda memahami materi ini dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.